Wabarakatuh, sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, dari tanah Aceh sampai tanah Papua, dari Jakarta sampai Nusa Tenggara, yang di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, NTB, NTT, Bali, dan tak lupa saudara-saudara kita sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan semoga senantiasa bahagia. Warga Jawa Barat dimanapun Anda berada, sampurasun, wilujeng wengi menjelang pukul 8 malam di waktu Indonesia Barat, Kabupaten Bandung. Warga Kuningan, Cirebon, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Subang, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Kota Bandung, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Kota Kabupaten, Bogor, Kota Kabupaten, Depok, Sukabumi, Kota Kabupaten, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Singaparna, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Warga Jawa Barat, dimanapun Anda berada, ada pepatah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwa ketika dua orang bodoh berdebat, maka yang dimunculkan adalah keanehan-keanehan. Dan ketika orang bodoh berdebat, maka satu orang bodoh berdebat dengan orang bodoh, maka orang bodoh itu akan menjadi dua. Kemarin kita diramaikan dengan sebuah celotehan Gubernur Kalimantan Timur kepada Gubernur Kang Deddy Mulyadi, ya, Gubernur Jawa Barat, di rapat dengan DPR RI. Dalam celotehannya itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyampaikan satu celotehan yang mungkin maksudnya bercanda bahwa Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Hal ini sontak menimbulkan pro kontra di karangan pendukung Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing di Jawa Barat, dan juga di orang Sunda di berbagai daerah di Indonesia, sehingga ramai akunnya Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud itu dirujak habis-habisan oleh netijah Jawa Barat. Ada yang mengupload harta kekayaan Rudy Mas'ud yang ratusan miliar dan hutangnya juga ratusan miliar. Ada yang mengupload kebiasaan Rudy Mas'ud yang disandingkan dengan kebiasaan Kang Deddy Mulyadi. Rudy Mas'ud hobinya main golf karena dia memang seorang tajir melintir di Kalimantan Timur. Tapi Kang Deddy Mulyadi tidak paham bagaimana memegang stick golf. Kemudian juga ada netizen-netizen yang menyoroti jalan-jalan di Kalimantan Timur yang buruk, serta fasilitas infrastruktur di Kalimantan Timur yang masih jauh dari hal istimewa. Padahal dengan budget anggaran yang luar biasa dan pendapatan dari sumber daya alam yang sangat fantastis. Bayangkan sahabat, andaikan perdebatan ini berlanjut, ya, di kalangan grassroots, kalangan orang bawah, maka yang akan muncul adalah pertengkaran antar suku, pertengkaran antar provinsi, dan mungkin boleh jadi perang bubat akan terjadi antara orang Kalimantan Timur dengan orang Jawa Barat, saling memboikot, saling sikat, saling sikut, saling menyakiti, yang kemudian satu sama lain dirugikan. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya ada semacam
mental legowo, mental kepemimpinan yang dimiliki oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masmud akhir-akhir ini, yang kemudian terjadilah satu pertemuan fenomenal antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Gubernur Jawa Barat di rumah dinas KDM, di rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Nah, saya bersyukur ya, jiwa mentalitas kepemimpinan dari sosok Rudi Masmud ini dimunculkan, sehingga sebagai pribadi dia tidak hanya sekedar meminta maaf dan membuat klarifikasi berkaitan dengan celotehannya di sidang atau rapat dengan DPR RI kepada Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Dan Kang Deddy Mulyadi pun tidak perlu memperpanjang karena sudah berhasil memberikan jawaban yang telak kepada hadirin yang hadir di sidang DPR itu atau di rapat dengan DPR itu, bahwa Kang Deddy Mulyadi dengan kontennya, dengan konten yang dibikin sebagai pribadi dan sebagai pimpinan di Jawa Barat atau Gubernur Jawa Barat, berhasil melakukan efisiensi dana budget iklan, budget pencitraan sebagai gubernur dari 35 miliar di eranya Ridwan Kamil menjadi hanya 3,5 miliar saja di masa Gubernur Jawa Barat. Dan dari sini semua terbelalak, semua terkagum, berdecak kagum bahwa dengan biaya yang sangat rendah dapat menghasilkan pengaruh yang begitu menggelegar, menggelora, membahana di seantero Jawa Barat dan Indonesia, serta di beberapa negara yang mayoritas, yang penduduk Indonesianya terbilang banyak, seperti di Saudi Arabia, di Malaysia, di Hong Kong, di Mesir, atau negara-negara yang komunitas Indonesia sangat banyak. Nah, kemudian sahabat, ini yang membuat kita bergembira, terutama bagi warga Jawa Barat yang punya skill khusus, skill pertanian, skill perkebunan, skill tukang, mampu nembok, ya, kemudian mampu memasang atap baja ringan, kemampuan-kemampuan yang sifatnya teknik, ya, yang di kita di Jawa Barat ini terlalu banyak pesaingnya. Maka kita harus bergembira karena terjalinnya kerjasama berkat dari kunjungan dua gubernur atau pertemuan dua gubernur, Gubernur Kaltim dengan Gubernur Jawa Barat, di mana dalam hasil kunjungannya itu membahas potensi kerjasama yang menguntungkan kedua daerah, khususnya apa di sektor pertanian. Ya, terlepas dari kunjungan ini dipicu dari permasalahan yang saya sebutkan tadi, tapi Kang Deddy Mulyadi sudah membuat statement dalam salah satu channel YouTube-nya bahwa di Jawa Barat area pertaniannya menyempit, perkebunannya juga menyempit, ya, perairannya juga tidak lagi maksimal, tapi SDM berlimpah. Sebaliknya di Kalimantan Timur, area pertaniannya sangat luas, perkebunannya sangat luas, perairannya cukup bagus, lautnya sangat luas, dan disayangkan SDM-nya yang mengelola potensi-potensi tadi terbilang sedikit, karena mayoritas penduduk Kalimantan Timur itu lebih banyak berkecimpung di bidang pertambangan. Sehingga sektor pertanian dan sektor perkebunan ini belum mendapatkan perhatian yang optimal. Nah, sahabat yang berbahagia, ini kesempatan yang ditangkap oleh seorang Gubernur Deddy Mulyadi dalam rangka bertujuan mensejahterakan rakyat Jawa Barat yang saat ini galau dan terkena invasi pengangguran. Invasi pengangguran itu adalah serangan pengangguran di berbagai pelosok Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk Jawa Barat makin bertambah, tapi jumlah lowongan kerja makin berkurang.
Dan saya berbicara dengan salah seorang manajer Karawang yang mohon maaf di Kabupaten Bekasi yang mengontrol beberapa gudang pergudangan di komplek industri di Cikarang itu. Dia menyampaikan bahwa hari ini banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang melihat ya ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja, daya beli masyarakat semakin rendah dan PHK pun terjadi di mana-mana. Oleh karena itu muncullah ormas-ormas yang berbau atau mengatasnamakan ormas-ormas pribumi dan lain sebagainya yang cukup menjadi pengganggu dalam tanda petik bagi iklim investasi dan iklim industri di area Jawa Barat. Nah, oleh karena itu, di sini kesempatan bagi siapapun yang hari ini, mohon maaf ya, petantang-petenteng mengenakan baju-baju loreng seperti TNI, ormas-ormas sipil yang kemudian meminta THR, ini ada kesempatan di Kalimantan Timur, khususnya bagi warga Jawa Barat, yang berstatus sebagai petani, nelayan, dan tukang bangunan di berbagai desa di Jawa Barat untuk bisa melanjutkan atau berhijrah, berpindah, membangun Kalimantan Timur. Dan ini hal yang menurut Kang Deddy Mulyadi, perkara atau masalah yang sangat optimistis. Tenaga ahli dari Jawa Barat ini dapat membantu mengelola dan mengembangkan potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan Kalimantan Timur yang berlimpah. Sahabat, saya punya murid lah ya, sebutkan murid karena usianya juga jauh, yang ketika di kampung saya di Garut itu, ya limbung, tidak punya pekerjaan, sudah punya istri, sudah punya anak. Tapi ketika dia mau berhijrah, ya, ketika mengikuti pelatihan Merdiu yang sekarang ditunjuk menjadi komisaris utama Bank Jabar Banten oleh Gubernur Deddy Mulyadi, hari ini dia menjadi orang yang juga cukup kaya di Balikpapan di Kalimantan Timur, dan teman-teman lainnya banyak orang Sunda yang berada di Kalimantan Timur, karena orang Sunda itu cenderung terbuka, cenderung pandai bergaul, cenderung daekan. Di tanah tempatnya berhijrah atau tempat di luar tanah Sunda, ini menjadi berkah sendiri dan terjadilah sirkulasi ekonomi dari wilayah Kalimantan Timur ke Provinsi Jawa Barat. Dan ini membuat sahabat, kerjasama Kaltim Jabar ini menjadi sebuah masterpiece kerjasama antar provinsi di Indonesia yang belum tercapai secara optimal, karena rata-rata provinsi di Jawa, semua provinsi di Jawa menganggap provinsi tetangganya itu sebagai saingan, akhirnya susah bersinergi. Nah, karena Kalimantan Timur itu bukan berada di provinsi Jawa dan jauh dengan Jawa Barat, mereka memerlukan orang dan sangat welcome, sangat terbuka terhadap penduduk Jawa Barat. Sekali lagi, karena penduduk Jawa Barat itu religius, kemudian sopan santunnya dipakai, lalu orang Sunda itu di banyak tempat pandai menyesuaikan kepribadiannya dengan lingkungan yang baru. Dan ini keunggulan orang Sunda. Nah, keunggulan orang Sunda ini kalau disertai dengan kegesitan seperti orang Jawa, tahan banting seperti orang Batak, pandai berdagang seperti orang Minang, ini akan membuat warga Sunda dimanapun berada itu bisa kaya raya, sugih mukti loh jinawi, tata tentrem kertara harja, walaupun di tempat baru. Dan ini otomatis akan berdampak kepada ekonomi Provinsi Jawa Barat yang hari ini sekali lagi tengah dirundung duka karena berbagai PHK di banyak tempat. Nah, respon dari Gubernur Kaltim Rudy Masud itu menyambut baik dan menyambut positif inisiatif kerjasama yang ditawarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Sampai Kang
Rudi Mas'ud mengatakan, kami tunggu Kang semuanya dan mudah-mudahan antusiasme Pemprov Kalimantan Timur terhadap peluang peningkatan sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor kelautan, sektor buruh bangunan, ya, ini menjadi ciri dari jalinan cinta kasih kita sebagai Bhinneka Tunggal Ika, satu bahasa, satu bangsa, satu nusa, satu tanah air yang namanya Indonesia. Nah, selain dari menerima tawaran tenaga kerja dari Provinsi Jawa Barat, Pemprov Kaltim juga memiliki program jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor pertanian. Nah, program ini berupa kelas khusus bidang pertanian yang bekerja sama dengan Universitas IPB atau Institut Pertanian Bogor, kemudian Universitas Padjadjaran Unpad. Mahasiswa Kaltim akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program dengan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Pemprov Kaltim. Berarti ini juga peluang cuan, peluang duit, dan otomatis kalau tingkat kerjasama seperti ini, maka ini yang merasakannya adalah kampus Unpad dan kampus IPB, artinya orang Bogor, orang Bandung, Jatinangor, Sumedang, itu akan merasakan langsung manfaat baik kehadiran mahasiswa Kaltim yang akan datang berbondong-bondong ke wilayah Jawa Barat, dan mereka rata-rata punya duit, ya. Mereka rata-rata berduit karena dibiayai oleh provinsinya, oleh Pemprov provinsi mereka. Biasanya mereka disediakan asrama, bahkan di beberapa tempat Kalimantan Timur itu termasuk di Mesir, itu mampu membeli apartemen khusus untuk mahasiswa mereka. Nah, ini otomatis cuan juga dan otomatis juga membuka lahan pekerjaan untuk warga Jawa Barat. Ya, kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, kelautan di Kalimantan Timur dengan tambahan pekerja terampil dari Jawa Barat, plus peningkatan kualitas SDM lokal melalui program pendidikan. Ini sebuah ide yang sangat brilian, berkah dari colotehan Gubernur Konten. Nah, sahabat yang berbahagia, sedikit mengenai Kalimantan Timur. Kebetulan saya pernah diundang ke Kaltim Primakol, ya, di Pulau Sangatta atau di Kabupaten Sangatta. Saya tidak tahu hari ini Sangatta itu masih tetap jadi Kalimantan Timur atau sudah menjadi provinsi sendiri, bergabung dengan provinsi baru. Dan saya juga pernah beberapa kali ke Bontang, kemudian ke Balikpapan. Yang kita perhatikan bahwa Kalimantan Timur itu memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Sekali lagi, sumber daya alam yang sangat luar biasa, lahan sangat terbuka. Jadi daripada numpuk-numpuk di rel kereta api, daripada hidup numpuk-numpuk di perkotaan, toilet satu dipakai oleh 5-10 kepala keluarga, kemudian harus berhimpit-himpitan di kampung sendiri, ya, sambil susah cari nafkah, susah cari duit. Yang itu yang sering disindir Kang Deddy Mulyadi, ya, kita orang Sunda ini, ya, mangan orang mangan sing penting ngumpul, kayak orang Jawa, ya, dahar ke dahar nu penting ngumpul. Coba kita membuka cakrawala kita, hijrah, dan baginda Rasulullah SAW sudah melakukan hijrah ketika Mekah tidak lagi kondusif untuk kehidupan baginda Rasulullah SAW, baik secara pribadi, misi keagamaan, misi ekonomi, ya, dan keamanan serta kenyamanan. Baginda Rasulullah SAW memilih hijrah. Kenapa kita juga tidak melakukan hijrah yang sama? Terutama bagi saudara-saudara di Jawa Barat ini yang tinggal di bantaran kali, ya, tinggal di tanah punya kereta api, menempati tanah milik pemerintah, menempati tanah-tanah di pinggir-pinggir jalan, yang itu nanti pasti digusur suatu kali.
lalu mendirikan bangli-bangli, bangunan liar di pinggir-pinggir Kali Citarum, dan otomatis ini membuat semrawut kota Jawa Barat. Nah, andai kan mereka dan kita semua, gubernur Jawa Baratnya kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para petani, para nelayan, para buruh bangunan, niscaya kalau diberangkatkan ke Kalimantan Timur dan otomatis pasti dibiayai oleh pemerintah Kalimantan Timur dalam hal ini, maka menurut saya ini kesempatan terbuka untuk menjadikan rakyat Jawa Barat semakin sejahtera. Jadi bertani di Jawa Barat mungkin cuma punya sapetak 20-40 tumbak, panen setahun cuma 2 kali, pendapatan setahun sekali panen cuma 4 juta. Harus nanam lagi, modal lagi, habis 2 juta, belum tenaga, belum waktu, belum macam-macam. 2 juta dibagi 5 bulan, ya kan cuma 400.000. Sebulan nggak mungkin kita bisa hidup di saat ini dengan 400.000 perak. Lalu pindah ke Kalimantan Timur, terutama untuk anak-anak mudanya, membangun peradaban baru, harapan baru, tanpa melupakan identitas Sunda, tanpa melupakan identitas keislaman, tanpa melupakan identitas bahwa kita ini adalah manusia unggul, maung-maung Jawa Barat, yang bukan hanya mengaum di media sosial, amak-amakan di media sosial, berujak akun-akun yang kontra dengan orang-orang yang kita dukung, tapi kita buktikan bahwa rakyat Jawa Barat itu punya potensi yang bisa dimaksimalkan kalau dikasih jalan. Nah, jalan ini sudah mau terbentang, dan ini tidak dilakukan oleh gubernur-gubernur Jawa Barat sebelumnya. Ini baru dilakukan, mungkin hari ini dilakukan, dan mudah-mudahan ini kejadian, ya, dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat. Jadi kerjasama antara Kalimantan Timur dan Jawa Barat ini di sektor pertanian dan beberapa sektor yang saya sebutkan menjanjikan solusi bagi permasalahan 2 provinsi sekaligus. Permasalahan SDM di Kalimantan Timur, permasalahan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat. Kalau ini disinergikan, ya, digabungkan antara keahlian dan sumber daya dari kedua daerah ini, diharapkan maka Kalimantan Timur bisa semakin maju, semakin cemerlang, dan Jawa Barat juga makin istimewa. Setuju ya sahabat ya? Saya baca ini para komen-komennya sungguh luar biasa. Terima kasih sangat banyak. Teh siapa ini? Ya, Teh ya Majalengka. Oh iya, Majalengka. Siap hadir dari Majalengka. Saya sudah menyebutkan Majalengka. Nah, Majalengka mudah-mudahan nanti bisa ikut bergabung dengan Kalimantan Timur, karena Majalengka biasanya dulu ada penerbangan langsung ke Balikpapan, dan mudah-mudahan dari Majalengka itu rakyat dari Jawa Barat, rakyat Jawa Barat dari Majalengka, dari Cirebon, dari Kuningan, dari Subang, dari Bandung, dari Sumedang, itu bisa Garut ya, terutama Tasik, Ciamis, itu bisa lewat Majalengka, dan ini otomatis bisa menjadikan Majalengka semakin maju juga, ya. Nah, kemudian ya, apa ya? Ya betul ya. Jadi kita lupakan ya kesalahpahaman apapun, jangan bawa-bawa suku, jangan bawa-bawa agama, dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama kita. Bhinneka Tunggal Ika, mohon maaf, Bhinneka Tunggal Ika, kita ini bersatu-satu, berbeda suku bangsa. Bung Haji Roma Irama sudah menyanyikan itu. Kita ini berbeda-beda ras, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tapi disatukan dalam satu nusa, satu bahasa, satu bangsa. Berbeda agama itu hal yang biasa, tapi menjadi Indonesia itu adalah anugerah. Dan kita pun menjadi warga Jawa Barat adalah ini bagian dari takdir yang tidak bisa kita tolak. Nah, kebanggaan kita kepada Sunda bukan dengan menghina suku lain. Kebanggaan kita kepada Islam bukan dengan melecehkan agama lain, ajaran kepercayaan orang lain.
tapi kebanggaan kita terhadap suku dengan membuktikan prestasi dan karya terbaik. Kebanggaan kita terhadap agama dengan menghadirkan akhlak, perilaku, tabiat, watak yang terbaik. Tapi kalau ada yang menghina kita, ya, kalau ada yang menghina, melecehkan, ya tentu ketika ada orang yang mencubit, kita pun harus siap-siap mencubit. Jangan sampai kita dicubit lalu kita menyerahkan pipi kanan. Setelah dicubit pipi kanan, kita serahkan pipi kiri. Tetap ya, kalau kita dicubit, kita juga harus berani mencubit. Ya. Terima kasih Kang Anang, hai juga. Ya. Kemudian teman-teman ya dari Makassar, Masya Allah, dari Bone, terima kasih orang Bone. Apakah di Bone juga saya ketemu dengan beberapa orang Sunda? Alhamdulillah mereka juga ikut sejahtera, walaupun di sananya mungkin jualan kerupuk, jadi bos kerupuk ya. Dari Ciamis saya ketemu, kemudian ada yang jadi bos tukang cukur ya, dari Garut, dari Banyuresmi. Ya harga di Bone, Makassar, nyukuran itu ternyata lebih mahal dibanding di Bandung ya. Untuk tempat-tempat yang biasa itu, dan harga makanan juga luar biasa cukup mahal dibanding di Jawa Barat. Ini mencerminkan pendapatan saudara-saudara kita di luar daerah Jawa itu lebih besar dibanding dari daerah Jawa. Ya, hidup Jawa Barat ya luar biasa, betul teh Kang ya. Mudah-mudahan ini terrealisasi, amin. Dan semua setuju ya Kang ya, semua setuju, dan kita mendoakan kedua pemimpin ini ya bisa bersinergi ya sampai nanti 2029 ada takdirnya. Karena tetap ya, ini Kang Deddy Mulyadi kalau memang mau direncanakan didorong untuk menjadi RI1 di 2029 kah atau 2034, ya tetap harus mendapatkan dukungan dari semua warga Indonesia. Tidak mungkin dipilih oleh warga Sunda di Jawa Barat saja. Ya, ini kecerdasan dari seorang KDM. Jadi setiap konflik bagi KDM itu akan mendatangkan berkah. Bayangkan nih, diserang di sana sini, disindir di sana sini, tapi dengan pengalamannya di dunia politik, pengalamannya di dunia media sosial, ini kemudian digunakan sebagai amunisi untuk apa? Untuk meningkatkan posisi tawar seorang Kang Deddy Mulyadi di hadapan elit-elit Jakarta, elit-elit nasional, serta ini akan menjadi tren bahwa KDM disukai di semua provinsi, apalagi ketika orang Sundanya dikirim menjadi misionaris para utusan-utusan yang dikirim untuk mensosialisasikan seorang Kang Deddy Mulyadi, karena semua juga tidak semuanya media sosial mainnya, perlu juga serangan darat ya, karena Indonesia belum tercover secara media sosial secara keseluruhan ya, mungkin hanya 65% saja yang tercover dengan internet, sisanya kan harus ada orang yang bisa mengkampanyekan. Nah, ini kalau memang kita setuju, lah karena itu saya menghimbau nih kepada para pendukung fanatik Kang Deddy Mulyadi ya, terutama para inohongnya, agar bisa mengendalikan para pengikutnya untuk bisa santun ya, karena Kang Deddy Mulyadi mungkin sedang mengatur irama, mengatur ritme, setiap ada serangan jurusnya, nangkisnya seperti apa, dan ini harus kita pahami. Kang Hendra, Suhendra, alhamdulillah saya warga Jabar dipimpin Kang Pak Deddy ya. Saya kaget, saya sangat bersyukur. Jabar ya sama Kang ya. Kita juga, saya sendiri bersyukur, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi ide-ide besarnya, dan saya doakan panjang umur. Ya, ini penting nih panjang umur. Karena kalau tidak panjang umur, sebagus apapun ide ya akan kebawa mati, akan susah lagi menemukan model yang sama ya. Ya, Kang siapa ini? Kang Kacung ya, setuju banget ya. Tegal, Jateng turut ya merindukan ya
Ya, betul, kerjasama. Saya setuju, Kang. Kita kerjasama, banyak hal yang bisa kita kerjasamakan di berbagai sektor. Saya penyuka sate Tegal dan sering makan di sate Cempu Lemu. Kemudian ada sate apa tuh, Bang Awi, ya, ada sate siapa lupa lagi saya yang di Selawi, kemudian sate yang di Yomani. Itu cukup lah, sate Tegal itu membuat orang Jawa Barat lebih kereng, ya. Dibayangkan kalau kerjasamanya dilakukan, Gubernur Jawa Tengahnya jangan bergaya seperti polisi aktif ya, karena beliau mantan polisi, tapi bergaya sipil yang lebih bertindak lebih bijaksana, ya, bukan sebagai komandan tapi lebih sebagai kepada seorang leader, berkomunikasi ke semua kalangan. Saya pikir ini kerjasama ini tidak mungkin ada yang bisa menghalangi. Nah, mudah-mudahan dengan Jawa Tengah pun bisa ya, Kang, ya. Oke sahabat, terima kasih atas kunjungannya dan jangan lupa dukung terus channel YouTube Kang Nandang Sep Jabar. Sep Jabar senantiasa berada bersama masyarakat Jawa Barat, bersama rakyat Indonesia, bersama keadilan, bersama kebersamaan, bersama kesentosaan, dan semua diawali dari kesadaran kita bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.